Ini rupanya bukan hanya sunnah untuk umat Rasulullah SAW. Rupanya apa? Ini adalah sunnah salat dalam setiap umat, termasuk nabi-nabi sebelum kita. Ini adalah pemberitahuan informasi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kami para nabi, inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna, diperintahkan kami untuk menyegerakan berbuka. Berarti ini masalah puasa. Berarti nabi-nabi dulu juga puasa, kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum wa an nu'akhkhira suhurana. Kami para nabi disuruh untuk mentakhir sahur. Jadi sahur itu menjelang waktunya habis. Kemudian apa lagi yang ketiga? Wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fis shalah. Supaya kami menggenggam tangan kiri kami dengan tangan kanan di dalam salat. Berarti melipat tangan sedang salat itu sunnah para nabi. Berdasarkan hadis ini hadisun sahih, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Abu Daud At-Tayalisi. Imam Malik salah satu riwayat mengatakan makruh. Kalau Bapak Ibu Syiah malah dia mengatakan bid'ah melipat tangan itu. Maka orang Syiah kalau salat, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita kembali duduk di rumahnya yang mulia ini untuk melanjutkan majlis ilmu kita. Majlis ilmu kita, Bapak Ibu sekalian, setiap pagi Kamis ini mengkaji fikih perbandingan. Artinya masalah-masalah yang mana para ulama, Bapak Ibu sekalian, berbeda pendapat dalam menjelaskan ataupun menetapkan hukumnya. Hukum itu yang membuat, yang menetapkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesepakatan para ulama. Yang berhak membuat hukum adalah Allah. Maka makhluk siapapun dia tidak berhak membuat hukum. Cuman ulama fungsinya apa? Jadi lewat apa Allah dan Rasul menjelaskan hukum-hukum kepada kita? Ya lewat wahyu, lewat sunnah. Tugas ulama adalah menggali. Tugas ulama mempelajari. Tugas ulama adalah berijtihad untuk menggali hukum itu. Ibaratnya barang itu sudah ada, maka kaedahnya oleh para ulama tidak ada satu masalah pun yang kita hadapi dalam kehidupan ini kecuali sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya. Di mana tertera? Tertera dalam Al-Quran, tertera dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma farratna fil kitab min syai', tidak kami tinggalkan satu pun di dalam kitab itu. Semua Allah jelaskan. Dalam ayat yang lain Allah katakan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ini adalah fungsi Rasulullah. Apa tugas Rasulullah? Allah katakan di sini kami turunkan kepadamu az-zikir, yaitu Al-Quran. Kemudian kamu diutus untuk apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya kamu menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan berupa wahyu. Bapak Ibu sekalian, ulama tugasnya menggali, cuman di dalam berijtihad mereka dihadapkan kepada dalil-dalil yang mana ada faktor-faktor yang membuat mereka berbeda. Jadi kajian kita ini sebenarnya kalau fikih ini mengaji pertama adalah mengaji fikih sesuai dengan mazhab. Itu biasanya seluruh orang yang belajar fikih pasti berangkat dari mazhab. Maka Bapak Ibu dari kecil kalau enggak kacau nanti, enggak bisa kita beramal kan? Kalau semuanya mulai dari kecil jam 7 tahun dipelajari semuanya, kira-kira bingung enggak?
bingung. Maka orang harus dia memilih satu. Maka kalau kita di Indonesia ni Syafi'iyah, kalau punya Muhammadiyah kan ada mazhab itu Pak Ustaz gimana? Ya tarjih dia, kan ikut tarjih itu. Jadi Muhammadiyah sendiri sudah merumuskan apa yang dipilih, yang mereka pilih. Mereka memilih daripada mazhab-mazhab yang ada. Maka kalau mereka mentarjih pasti merujuk kepada kitab-kitab. Setelah itu kalau ada berbeda, itulah fungsi tarjih, menguat, memilih dan menguatkan. Itulah tugas mereka, bukan membuat hukum dah. Sekarang yang dirumuskan oleh tarjih itulah yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Kalau ada kelompok-kelompok lain begitu juga. Kalau membuat hukum tak mungkin, mustahil ada membuat hukum, berbahaya itu. Membuat hukum-hukum baru pasti sudah dirumuskan oleh ulama, karena semuanya sudah dipelajari oleh ulama-ulama kita. Apalagi kalau mereka dulu tidak banyak kesibukan mereka, tidak ada mereka mikir-mikir dunia macam-macam kebutuhan. Kalau ulama sekarang pusing memikirkan banyak sekali masalah. Jadi yang lebih murni Bapak Ibu kalau ikuti mereka, karena mereka bisa mewakafkan waktu mereka itu untuk, Masya Allah, menggali itu. Ada mereka tak sempat menikah. Bayangkan itu ulama-ulama besar itu. Ulama besar, 2 orang yang terkenal keilmuannya tak sempat menikah karena ilmu. Di antaranya siapa? Imam Nawawi. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Tak sempat menikah itu. Subhanallah. Apa? Hidup ilmu, menggali Quran, menggali sunnah, menulis, sehingga karya-karyanya kita nikmati, kita membaca. Tinggal kita membaca dan kita praktekkan. Dan itu semuanya Pak, mereka telah ibaratnya Bapak Ibu, kalau seperti kemerdekaan ini sudah berdarah-darah, banyak mereka yang mati memperjuangkan kemerdekaan. Kita tinggal itulah ulama. Mereka berdarah-darah, tak tidur siang dan malam, menggali Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian, mereka tulis lagi. Mereka tulis terus sampai Bapak Ibu, mereka tulis secara sistematik dan paling mudah, sehingga kita tinggal mengamalkan. Tapi kalau sempat semua kita memulai lagi seperti mereka memulai, kira-kira gimana? Kacau. Itulah apa? Perlunya ulama itu, karena mereka sudah berjasa. Kalau kita memulai Bapak Ibu, Masya Allah, boleh mulai bahasa Arab, belajar bahasa Arab dengan segala cabang-cabang ilmunya. Pertama belajar tajwid, harus pakar tajwid. Setelah itu belajar ilmu saraf, belajar ilmu nahu, kemudian belajar ilmu balaghah, 3 ilmu minimal. Pertama ilmu namanya ma'ani, setelah itu ilmu bayan, paling tinggi ilmu badi'. Setelah itu belajar ilmu usul fikih. Kira-kira Bapak Ibu berapa waktu kita Masya Allah, kita butuhkan? Bungku kita belum selesai. Tapi mereka Bapak Ibu bisa, karena kesibukan mereka dulu tidak banyak. Persoalan mereka tidak, kebutuhan yang mereka isi tak banyak. Begitulah Allah menghendaki menjaga agamanya, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah manusia. Maka Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lewat apa? Lewat ulama-ulama. Maka Allah perintahkan kepada kita, kalau kita tidak mengerti, tidak punya ilmu, rujuk ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rujuk, kembali tanya ulama kalau kalian tidak tahu. Bukan langsung ada ilmu itu disuruh juga oleh Allah untuk menggali Quran. Itu menyuruh sesuatu yang orang tidak tahu. Itu suruh juga dia merujuk. Tentu kita mengatakan, ya Allah, gimana engkau suruh kami merujuk langsung? Baca aja tidak ada orang Bapak Ibu baca aja tidak bisa. Itu langsung merujuk Quran dan Sunnah. Pasti dia lewat ulama. Cuma persoalan ulama mana yang diikut, itu aja persoalannya. Cuma kan ulama itu kan inilah yang sunnah. Di sini inilah yang sunnah, yang sini inilah yang sunnah. Semuanya sunnah katanya. Cuma yang satu mengikuti yang sunnah menurut ini, yang itu yang sunnah menurut ini. Apa masalahnya? Bapak Ibu, maka bertiga tingkat fikih itu dipelajari. Di pertama fikih mazhab. Kalau sudah fikih mazhab,
kita amalkan, itu punya dalil semua. Mau mazhab Syafi'i, lengkap dalil-dalilnya. Mazhab Hambali, semua dasarnya sunnah. Mazhab Hanafi, maka seluruh ulama Islam sepakat 4 mazhab ini tak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, selesai. Kalau kita sudah beramal dengan satu mazhab, kalau kita ingin menambah ilmu, maka kita belajar baru kita belajar perbandingan. Apa menurut ulama-ulama lain dalam masalah ini? Ini yang kita pelajari sekarang nih. Mulai dari kemarin kitab Tohara. Maka dalam kitab Tohara apa saja ulama berbeda. Sekarang maksud kita solat kan? Dalam solat itu, amalan solat apa saja ulama-ulama yang berbeda. Dari antara kita fokuskan yang 4 itu. Hanafi, karena ini yang diakui oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama-ulama ikutan-ikutan kita, mereka itu Masya Allah, ulama-ulama berjasa, mereka bergabung kepada salah satu yang 4 ini. Tak ada yang tidak. Sebutlah Ibn Taymiyah gabung kepada Hambali. Ibn Qayyim itu mazhabnya Hambali, menulis banyak buku dalam mazhab Hambali. Kita sebut siapa? Syekh Albani, itu Hambali, itu mazhabnya. Siapa sebut aja, tak ada yang tak. Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali, Syafi'i, Imam Nawawi, Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Kita ingat pula nama seorang ulama umpamanya Al-Kasani. Kemudian ada lagi Zailai, Imam Zailai. Ada orang kita namanya Zailai ya. Itu Zailai itu sebenarnya itu ulama besar dalam mazhab Hanafi. Itu dia ulama hadis, dia ulama hadis. Itu semua ulama mengakui keilmuannya dalam ilmu hadis. Luar biasa. Dan dia banyak kitab-kitab hadisnya. Ada lagi Imam At-Tahawi. Ini ulama-ulama hadis, tapi dia ikut mazhab Hanafi. Imam Bukhari ikut mazhab siapa dia? Bapak Ibu. Maka coba lihat, coba baca. Kenapa Ibu sekalian? Imam Bukhari itu, dia itu kapan dia hadir, sebelum Imam Syafi'i atau sebelum Imam setelah? Setelah. Imam Syafi'i meninggal 2004. Imam Bukhari meninggal wafat 204, itu Imam Syafi'i Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari wafat 254. Siapa yang dulu itu? Ini Imam Syafi'i tidak merujuk kepada Sahih Bukhari. Kan ngawur dia itu. Masa Imam Syafi'i kepada Bukhari. Tetapi dia sempat bermurid kepada Imam Syafi'i. Maka di antara kitab Sahih Bukhari itu, ketika membuat nama Imam Bukhari, di ujung namanya itu apa? Syafi'iyul mazhab. Jadi ada orang sekarang kita tak pakai mazhab, langsung sunnah. Sunnahnya siapa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari bermazhab Syafi'iyul mazhab. Ada orang mau bebas sekali begitu. Nak mau di bermazhab. Sunnah langsung. Kamu sunnah kemana kamu merujuk? Apa yang buku terpaling sahih dalam sunnah? Sahih Bukhari. Siapa yang menyusun itu? Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri bermazhab tak? Syafi'iyul mazhab. Itu gimana itu? Baca Syiar Alamin Nubala. Kan ada yang lucu-lucu orang sekarang. Dia tak mau, tapi hadisnya Bukhari. Tapi diikutinya semua orang ulama-ulama sunnah yang bermazhab. Bapak Ibu, tak bisa lepas itu. Kemudian setelah kita mengkaji fikih perbandingan, ada yang lebih atas lagi. Itu lebih dalam lagi. Kita mempelajari apa sebab-sebab mereka berbeda. Itu kajian itu ada semua, saya apa itu. Maka saya di Pekanbaru ada masjid, saya hanya mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Seperti Masjid Agung An-Nur. Kita pilih di situ buku namanya Al-Fiqhul Manhaji. Itu hanya khusus mazhab Syafi'i saja. Di sini fikih perbandingan. Ada di Masjid Nurul Huda Runggo Warsito setiap Senin. Itu judul kajian saya, sebab-sebab perbedaan pendapat ulama. Itu di atas lagi kajiannya. Maka memang jemaahnya tak banyak kerana bosan dia. Karena itu
Kajinya lebih halus. Tapi Bapak Ibu memberi wawasan. Kenapa sempat berbeda mereka? Apa sebab-sebabnya berbeda begitu aja? Karena masalahnya ulama Bapak Ibu semuanya menulis. Maka yang terhebat menjelaskan kepada kita, dan itu diakui oleh seluruh ulama, buku yang menjelaskan apa sebab ulama berbeda. Itu buku Ibnu Taimiyah. Buku itu diberi nama oleh dia Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Jadi kalau kita belajar apa sebab perbedaan, pasti merujuk ke situ. Karena dia telah merumuskan bahwa ulama itu tidak berbeda begitu saja sesuai hawa nafsu, tapi kembali kepada faktor-faktor ilmiah yang tidak bisa lari. Itu tidak bisa lari. Sesuatu ilmiah itu apa? Sesuatu yang apa? Yang tak bisa apa lagi? Memang begitu. Siapapun yang mengkaji kembali ke situ. Sehingga dia menjadi sebuah ilmu, rumusan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita pelajari ini, Masya Allah, lapang dunia ini. Tidak ada penatik. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sampai ke fikih mazhab saja, itu yang cenderung menyalahkan itu. Fikih mazhab saja. Tapi kalau nanti sampai kepada perbandingan, ini pendapat ini, maka mulai terbuka. Kalau sudah dikaji faktornya, itu tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Semuanya Masya Allah, ini masalah ijtihad. Tidak ada lagi itu fitnah-fitnah itu. Itulah sebabnya yang sudut menyudutkan itu biasanya orang awal-awal belajar. Maka itu kalau ada orang seperti itu, kamu bid'ah, kamu ini, belajar terus ya, belajar gitu. Belajar kamu baru pemula, teruskan belajar. Nanti karena banyak itu pengalaman orang-orang awal fanatik. Ada buku Bapak Ibu sekalian yang paling bagus juga, tapi untuk zaman sekarang ini buku itu menjelaskan betapa kaedah-kaedah usul fikih itu merupakan salah satu sebab kenapa ulama berbeda pendapat. Karena ada ilmu namanya kaedah usul fikih. Itu usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam mengeluarkan, mengistimbat, menggali hukum dari dalil-dalil yang ada dari Quran, dari Sunnah. Jadi saya baca itu, dia tulis dalam bentuk disertasi doktor. Dia orang Suriah. Jadi kenapa dia sampai menulis itu, sampai doktor dia di bidang itu? Dulu di SMA dia sering menyalah-nyalahkan orang. Sianu bid'ah, sianu apa? Ini apa ini umat Islam? Al-Quran satu, Sunnah satu. Kok bertengkar? Kok tidak bisa disatukan? Jadi waktu dia SMA katanya, sering kata-kata kalau ada berbeda, dia tuding orang. Tapi dia terus belajar sampai dia belajar ke Azhar. Belajarlah dia tentang fikih perbandingan sampai dia menulis disertasi doktor, dan itu terbaik itu disertasinya. Di situ dia menjelaskan perbedaan ulama itu tidak bisa dihindari. Dia tulis. Buku itu selalu dirujuk kalau orang berbicara tentang faktor-faktor. Salah satu buku terbaik yang ditulis di zaman kontemporer buku dia. Itu berawal dari fanatik. Untuk menghilangkan fanatik, orang tak mau belajar, ya sudah, beku sampai mati. Maka orang kapan mulai dia bodoh? Ketika dia berhenti, orang itu menjadi bodoh. Maupun profesor dia akan jadi bodoh ketika dia berhenti. Bapak Ibu sekalian, begitu tuh kayak maka belajar terus ya, supaya wawasan kita terbuka. Baik Bapak Ibu, masih ingat apa masalah terakhir? Masalah terakhir adalah masalah sunat-sunat salat yang mana ulama berbeda di situ. Jadi sebagaimana ulama berbeda dalam masalah rukun, juga mereka ada terdapat perbedaan dalam masalah sunat. Sudah kita jelaskan kemarin bagaimana ulama membedakan. Jadi salat itu kan ada 3 Bapak Ibu. Pertama ada amalan hati yang bersifat qalbi, ada yang bersifat qauli, ada yang bersifat amali. Kalau yang bersifat Bapak Ibu sekalian qalbi kan niat. Kan niat itu adalah rukun. Sepakat ulama semua. Dan niat itu dalam hati.
Kalau melapaskan niat, itu enggak. Itu hanya menguatkan niat dalam hati. Maka ada kalau ada orang melapaskan niat dengan mulut, dalam hati tidak ada, sah solatnya? Enggak. Itu tuh. Karena yang niat itu adalah dalam hati. Yang di mulut yang disampaikan itu Bapak Ibu hanya, itulah sebabnya berbeda pula pendapat ulama apa hukum melapaskan niat. Nah, itu berbeda mereka itu. Cuma untuk diketahui perbedaannya, apakah disunatkan atau tak disunatkan sama sekali. Di sini Bapak Ibu, Syafi'iyah yang paling Bapak Ibu getol mengatakan lapas niat, mereka mengatakan itu sunat solat cuma. Dan itu sunatnya tidak pula sampai disebut sunnah, tapi mustahabbat. Dianjur. Kenapa? Untuk menguatkan niat hati. Itu aja oleh Syafi'iyah. Karena kita apa? Padahal masalah itu masalah sunat. Artinya apa? Syafi'iyah sendiri kalau ada orang tak melapaskan niat, sah solatnya enggak? Sah. Enggak ada itu seluruh mazhab. Maka persoalan melapaskan itu hanya persoalan anjuran. Tapi sebagian ulama, karena kalau kita mengatakan dianjurkan sendiri, harus ada dalil. Dan memang Bapak Ibu tidak ada dalil kalau niat solat bahwa Rasulullah membaca usolli, itu tidak ada. Yang ada cuma Rasulullah pasang niat itu dengan dilapaskan berkorban. Itu kan ada itu kan? Ya Allah, Allahumma, dia katakan hadza, ini adalah korbanku. Itu kan lapas niat itu. Terimalah dariku, kan begitu. Kemudian Rasulullah juga lapas niat haji, labbaik Allahumma hajj. Itu niat itu, lapas niat. Yang ada itu haji, korban, menyembeli. Ya, sekarang gimana solat? Maka itulah sebab terjadilah perbedaan di sini. Imam Syafi'i mengatakan, ya karena Rasulullah kan haji itu ibadah, ya nak? Korban juga ibadah, salat juga ibadah. Rasulullah berniat di situ, melapaskan di situ. Berarti di sini juga dianalogikannya. Ada lagi ulama tidak ketat. Kalau tidak ada jangan dibuat. Maka apa? Melapaskan niat itu itu. Di situ tuh Bapak Ibu sekalian masalahnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang mengatakan bid'ah, ada dia mengatakan ulama itu, siapa yang melapaskan niat tak sah salatnya? Enggak juga. Cuman dia sekedar dia tidak melakukan sunnah. Sampai di situ aja. Maka kita yang beramal ribut-ribut kita gara-gara itu. Jangan. Ya siapa yang melapaskan silakan. Siapa yang tidak melapaskan silakan. Allahu Akbar. Itulah Bang. Yang berbeda di situ ulama. Kita memilih Bapak Ibu, mana yang kita pilih, silakan Bapak Ibu. Karena semuanya, yang satu mengatakan kena ada dalilnya Pak, kias katanya. Nanti ada lagi Bapak Ibu kayak ada usul fikih di situ. Dibantah oleh yang mengatakan bid'ah, kias dalam ibadah tidak bisa diterima. Itu pula katanya. Di situ pula mereka berbeda. Apakah berlaku analogi dalam ibadah atau tidak? Itu panjang tuh persoalannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengaji usul fikih, capek kita itu. Kemana ulama berbeda, masing-masing berucap. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan keluasan agama. Allahu Akbar. Jadi sebagaimana, jadi Quran itu dan sunnah itu Bapak Ibu tidak langsung semua tegas, jelas apa. Kalau begitu Bapak Ibu, tak jalan pikiran, tak ada ulama di antara ini. Semuanya sama. Sebagaimana Bapak Ibu ni alam semesta ini Allah ciptakan. Coba, padahal banyak sekali kandungannya kan? Ada yang sederhana, semua orang bisa. Tapi ada yang butuh mengolah pikiran, baru kita bisa mengelolanya. Seperti apa? Bagaimana mengambil tambang emas? Itu kan butuh. Bagaimana kayu-kayu itu, daun kayu itu dijadikan pakaian? Bagaimana kayu bisa menjadi kertas? Bisa semua orang tahu. Bapak bisa jadi buat kayu jadi kertas. Butuh teknologi, butuh bagaimana mengelola alam ini, ayat Allah semuanya nih. Maka apa? Dikasih pikiran. Gitu. Siapa yang mengembangkan pikirannya? Mengkaji alam semesta, majulah. Macam-macam dia dapat. Masya Allah. Maka tiap hari macam-macam kita lihat. Itu hasil
Digali terus, digali sampai temu listrik ini. Listrik ini Thomas Alva Edison 9.000 sekian kali dia mengelola otaknya untuk melahirkan lampu ini. Ribuan kali, tapi dia tak berhenti sampai ditemukan. Kalau dia tak berpikir, tidur aja otaknya, temu listrik ini. Itu Bapak Ibu. Itu juga Quran. Maka Quran itu intinya tadabbur, liyadabbaru ayatihi. Apa tadabbur? Tidak mungkin tadabbur Bapak Ibu kalau tidak menggunakan. Nah, kita kan bagaimana coba? Kalau sempat kita baca Quran, baca saja, huruf saja, tak pernah kita pikirkan. Bisa kita gali? Itulah ulama. Maka ulama berusaha. Setiap kata itu digali. Apa makna yang dikandungnya? Apa hukum yang ditunjuknya? Maka berjasa puluhan tahun mereka. Ada yang sampai meninggal belajar terus. Ada yang Bapak Ibu mati meninggal dunia di atas buku. Tapi mereka tak berhenti belajar. Maka manusia yang maju, manusia yang tak berhenti, dunia ini akan dipegang oleh siapa? Yang menguasai ilmu. Ekonomi dikuasai oleh orang berilmu. Karena kalau tak ada ilmu, gimana dia mengelola hutan, mengelola kayu jadi kertas? Kenapa Amerika, kenapa Eropa mereka menguasai sekarang ekonomi dunia? Karena ilmu mereka kuasai. Maka kalau ada orang-orang hebat, mereka ambil. Amerika itu gawat itu. Ada Indonesia ini kalau ada di sini ya, anak-anak jenius, itu viral, langsung orang Amerika datang sini. Dia ambil anak itu, dijadikan dia kebangsaan Amerika, dikasih villa, kasih didik. Setelah itu diberikan labor. Setelah itu meneliti, akhirnya apa? Ujung-ujungnya produksi, industri. Buatlah barang-barang untuk kebutuhan manusia. Setelah itu jualan mereka, duit. Itulah mereka kaya. Semuanya. Bapak Ibu sekalian, maka Al-Quran itulah ulama kita. Ulama itu orang-orang yang cerdas. Maka fikih itu, kenapa disebut fikih? Orang fikih itu disebut faqih. Faqih itu salah satu maknanya orang alim. Faqih itu salah satu maknanya fatin, itu orang cerdas. Faqih itu kenapa disebut faqih? Karena ilmunya luas. Faqih, kenapa istilah faqih itu dalam istilah fikih faqih? Sehingga Rasulullah katakan, Allahumma faqihhu fid din. Ketika dia berdoa untuk Ibnu Abbas, ya Allah jadikan dia orang yang faqih dalam agama. Salah satu makna faqih. Ada seperti bahasa kita fokio. Fokio itu minta beras ke rumah dulu. Fokio katanya, itu salah itu. Karena fokio Bapak Ibu ya dalam bahasa Minangkabau juga Bangkinang itu pokyo tu. Yang gori masjid tukang kutip beras rumah ke rumah. Bapak Ibu sekalian, faqih itu kenapa faqih? Karena pemahamannya sangat mendalam. Maka setiap hukum bukan hanya mengetahui hukum, tapi dia mengetahui dalil. Tapi bukan hanya sekedar mengetahui dalil, tapi bagaimana metode berdalil. Dia tidak hanya sekedar mengetahui metode berdalil, tetapi apa yang menjadi ilat, sebab dan hikmah serta maksud daripada hukum yang bersumber dalil itu. Itu tinggi. Maka ada namanya ilmu maqasidus syari'. Itu ilmu tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin kita menjelaskan ya, jadi hal-hal yang sunat. Hal yang sunat kemarin Bapak Ibu kita sudah jelaskan. Ulama-ulama mazhab itu semua mereka sepakat ada hal-hal yang sunat dalam solat. Itu sepakat tuh Bapak Ibu. Ada rukun, ada Karena ada orang sekarang muncul pula nanti. Maka Bapak Ibu dengan mengaji ini, kalau keluar dari itu orang ngawur itu. Seluruh ulama sepakat ijma. Dalam solat itu ada yang disebut rukun. Artinya kalau ditinggalkan solat ada yang disebut sunat. Sunat ini bertingkat-tingkat. Maka seperti Imam Syafi'i membagi sunat kepada berapa? 2, yaitu sunat ab'ad, sunat hayat. Maka rukun sunat. Maka Bapak Ibu sekalian seperti umpamanya apa? Seperti
mengangkat tangan kemarin. Masalah kita kan kemarin terakhir mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, kalau ada orang yang tidak mengangkat tangannya, dia hanya bilang Allahu Akbar, sah solatnya enggak? Ada ulama mengatakan batal. Tiba nanti ada orang bilang apa? Enggak sah solatnya. Kan ngawur itu. Kenapa sampai begitu Bapak Ibu? Itu dalil semua. Nanti maka kita selalu setiap kita sebutkan hukum, kita sebut dalil. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah masuk dalam sunat solat. Jadi perkara sunat. Maka perkara sunat, apa arti sunat dipeneliti oleh ulama. Kalau ulama menyebut ini sunat atau nadab, kalau dikerjakan berpahala, tak dikerjakan itu masalah sunat. Berarti rugi saja. Maka kalau ada yang tidak mengamalkan, kita ingkari dia. Berantem kita gara-gara itu. Barang itu kalau tidak dibuat juga tak masalah kok. Karena ada orang Bapak Ibu yang wajib-wajib diam dia. Yang wajib-wajib tinggalkan orang tidak diingkarinya. Yang sunat-sunat sibuk aja. Ini Bapak Ibu habis waktu kita dan rusak kadang-kadang gara-gara sunat. Akhirnya Pak terjerumus kepada yang haram gara-gara bertengkar dengan yang sunat. Apa itu yang haram? Yang haram bermusuh-musuhan. Yang haram berkelompok-kelompok. Haram hukumnya tidak bertegur. Tidak haram hukumnya itu. Haram hukumnya menghibah, tuding menuding. Haram hukumnya menghina. Tapi kalau meninggalkan yang sunat haram. Maka kalau kan gara-gara itu apa? Ya sudah tinggalkan yang sunat itu demi menjaga jangan terjerumus kepada diam. Minimal dia mengamalkan. Usah ngobrol. Apalagi ini masalahnya luas. Bapak Ibu sekalian, pertama kemarin kita sudah jelaskan adalah masalah kalau takbiratul ihramnya sepakat itu rukun. Sekarang dalam takbiratul ihram mengangkat tangan. Apa hukum mengangkat tangan? Semua mereka mengatakan sunat. Ini sudah kita bahas. Sekarang setelah tangan diangkat takbiratul ihram, di mana tangannya? Apakah tangan dilipat atau Ini juga perkara sunat Bapak Ibu. Maka melipat tangan. Kalau Bapak Ibu kan belajar sholat dari kecil melipat tangan enggak? Apa hukum melipat tangan? Sunat. Kalau ada orang begini sholat, sah enggak? Sah. Ada ulama mengatakan kalau tidak lipat tangan tak sah sholat. Itu adalah sunat sholat. Sekarang Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya ketika tangan sudah kita angkat? Apakah dilipat atau Bapak Ibu sekalian dilepaskan? Baik, ini namanya al-qabd. Dalam bahasa fikihnya yaitu al-qabd, wad'u yadil yumna 'alal yusra, yaitu melipat dengan memegang, melipat tangan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Wad'ul yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa hukumnya ini? Ikhtalafal ulama fi zalika ala arba'ati aqwal. Ada 4 pendapat ulama dalam hal ini. Ya. Berbeda Bapak Ibu 4 pendapat. Pertama, pendapat jumhur. Siapa itu? Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mereka semua bertiga ini mengatakan bahwa melipat tangan setelah kita takbir, meletakkannya di atas, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan melipatnya, itu hukumnya sunat di dalam sholat. Itu 3 mazhab sunnah, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali. Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat juga dari Imam Malik. Jadi satu riwayat Imam Malik ni banyak pendapatnya di dalam masalah ini. Jadi satu riwayat dari Imam Malik, dia sama dengan, dan itu diriwayatkan oleh muridnya namanya Mutarrif Ibnul Majisun dari Imam Malik. Dia mengatakan qalu innahu sunnah, bahwa Imam Malik. Jadi begini, sekarang seperti ngaji ni ya. Dulu bayangkan oleh Bapak Ibu, Imam Malik mengaji, ini murid-muridnya. Tapi murid-muridnya ini
Ada yang menukil dari Imam Malik, enggak, Imam Malik mengatakan melipat tangan itu sunnah. Satu muridnya, enggak. Ya barangkali beda-beda mungkin. Yang satu hadir, Imam Malik katakan sunnah. Besok dia ngaji, apalagi dia puluhan tahun ngaji di Raudhah itu. Nah, itu Bapak Ibu, macam-macam muridnya dulu udah meninggal. Setelah itu dirubah ya petuanya. Kan bisa saja begitu. Bapak Ibu sekalian, jadi Mutarrib Ibnul Majishun, dan ini adalah murid-murid Imam Malik, mereka mengatakan Imam Malik sunnah. Bapak Ibu sekalian, apa dasar jumhur ulama mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis sahih, hadis hasan, yaitu hadis Qubaisah bin Hulab an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayakhudhu shimalahu biyaminihi. Rasulullah SAW selalu menjadi imam kami. Ketika dia jadi imam, dia memegang tangan kirinya dengan tangan kanan. Kan itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Ibu sekalian, Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Kalau hadisun hasan itu ya dalam umumnya itu hadis sahih. Karena dulu Bapak Ibu sebelum mereka itu hadis itu dua saja, hadis dhaif atau hadis sahih. Istilah itu dijadikan hadis ini menjadi dalil atau tidak. Kalau dikatakan dhaif tidak menjadi dalil. Kalau jadikan sahih, maka yang bisa menjadi dalil termasuk hadis hasan. Maka kalau dari ditinjau dari sisi diamalkan atau tidak, hasan itu masuk kelompok sahih. Sehingga apa kata Imam Tirmizi? Wa alaihi al-amalu inda ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina wa man ba'dahum, bahwa hadis ini menjadi amal, sumber amal menurut para ulama, baik di kalangan sahabat atau kalangan tabi'in dan generasi setelah mereka. Ini keterangan Imam Tirmizi. Apalagi dalilnya hadis Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi shalah. Apa kata beliau? Yang mana orang-orang dari dahulu diperintahkan untuk meletakkan, supaya seseorang meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya di dalam salat. Abu Hazim mengatakan la a'lamuhu illa yanmi zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak saya lihat kecuali marfu'. Artinya apa? Dinisbatkan kepada Nabi. Siapa yang memerintahkan itu? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini apa? Kalau ini yumna ala zira'ihi. Zira'ihi ini kan ini hasta. Bapak Ibu sekalian, lengan. Nanti kita akan, maka di situ berbeda-beda nanti. Sekarang ada lagi hadis yang lain. Wa'il bin Hujur dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada terkenal kalau orang berbicara tentang sifat salat Nabi, salah satu hadis yang menjadi landasan adalah hadis Wa'il bin Hujur. Dan ini sahabat. Dan hadis ini Bapak Ibu hadis sahih. Sedangkan hadis tadi yang Sahal As-Sa'idi itu hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Nasa'i, hadis ini disahihkan oleh kebanyakan ulama hadis termasuk Syekh Albani. Hadis ini disahih. Apa itu? Dia menggambarkan sifat salat Nabi. Annahu wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra war-rusugh was-sa'id. Bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas. Kaf itu apa? Kaf itu pergelangan atau telapak tangan. Kemudian jadi telapak tangan, pergelangan, kemudian juga hasta di sini. Kalau sa'id itu yang bagian bawah. Ini. Bapak Ibu sekalian, ini dalil-dalilnya. Artinya apa? Mereka tak hanya mengatakan sunat begitu saja, ada dalilnya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, annahu qala marra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana wadi'u yadil yusra 'alal yumna fa akhadha bi yadil yumna fa wada'a 'alal yusra. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud menceritakan Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi pernah lewat. Artinya apa? Nabi pernah lewat di hadapanku, kata Ibnu Mas'ud. Saya waktu itu saya letakkan tangan kiri di atas tangan kanan, terbalik.
Ya kan, tangan kiri atas kanan. Jadi saya sedang solat, langsung Nabi robah. Dia ambilnya tangan saya, ditaruhnya. Barangkali dia masih kecil itu. Ibnu Mas'ud kan termasuk sahabat kecil. Artinya semenjak kecil dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dia taruh terbalik, langsung Nabi ambil, dirubah oleh Nabi. Tapi tangan itu letakkan. Ini adalah berarti sunnah menggenggam tangan ketika solat. Apalagi hadisnya? Rasulullah SAW mengatakan, Inna ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajjila fitarana wa an nu'akhira suhurana wa an nadha'a aymanana ala sama'ilina fis salat. Ini rupanya bukan hanya sunnah untuk umat Rasulullah SAW. Rupanya apa? Ini adalah sunnah salat dalam setiap umat, termasuk nabi-nabi sebelum kita. Ini adalah pemberitahuan informasi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kami para nabi, inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna, diperintahkan kami untuk menyegerakan berbuka. Berarti ini masalah puasa. Berarti nabi-nabi dulu juga puasa, kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum wa an nu'akhkhira suhurana. Kami para nabi disuruh untuk mentakhir sahur. Jadi sahur itu menjelang waktunya habis. Kemudian apa lagi yang ketiga? Wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fis shalah. Supaya kami menggenggam tangan kiri kami dengan tangan kanan di dalam salat. Berarti melipat tangan sedang salat itu sunnah para nabi. Berdasarkan hadis ini hadisun sahih, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Abu Daud At-Tayalisi. Bapak Ibu sekalian, karena saya harus ke airport sekarang, karena saya harus ke Jakarta. Pesawat saya takut terlambat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung setelah melipat tangan. Siapa yang mengatakan tidak melipat tangan makruh? Ada 4 pendapat tadi kan. Yang tidak mengatakan nanti yang makruh Imam Malik. Imam Malik salah satu riwayat mengatakan makruh. Kalau Bapak Ibu Syiah malah dia mengatakan bid'ah melipat tangan. Maka orang Syiah kalau salat, tapi kalau Imam Malik macam-macam riwayatnya. Paling keras dia mengatakan, paling tinggi dia katakan makruh. Dan itu nanti siapa murid meriwayatkan, insyaallah kita kaji nanti pada Kamis akan datang. Itu dapat saya sampaikan, mohon maaf kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.